banyak sekali pembalap-pembalap hebat di luar sana yang memiliki mimpi besar, yaitu menjadi juara dunia F1. Jelas, tentu itu bukan hal yang mudah, mengingat lo harus mengalahkan 19 pembalap lainnya untuk melakukan itu. Dan bahkan menjadi bagian dari 20 pembalap itu aja udah sulit banget loh. Tapi yang namanya mimpi besar, ya bisa aja diraih dengan kerja keras dan keahlian yang unik ya kan. Tapi bagi pembalap F1, ada satu mimpi yang mungkin sama besarnya seperti menjadi juara dunia F1 ya. Mimpi itu ialah bergabung dengan tim kuda poni, maksudnya kuda jingkrak asal Italia, yaitu Ferrari. Ya, mau selawak apapun tim kita tercinta satu ini, selama beberapa tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa Ferrari adalah tim terbesar dan tertua di F1 sekarang. Dari musim pertama F1, Ferrari sudah ada dan gak pernah absen semusim pun. Ditambah dengan Michael Schumacher yang sukses dengan tim ini di masa kejayaannya, membuat brand Ferrari di F1 semakin naik dan banyak pembalap muda atau bintang sekarang ingin melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong soal itu, rumor yang lagi anget-anget nih, ialah Sir Lewis Hamilton yang dikabarkan bisa aja dia bisa join Ferrari. Nah sekarang yang ingin gue bahas ialah, jika ini nantinya menjadi kenyataan, apakah ini merupakan keputusan yang tepat saat ini? Nah, sebelumnya mengapa rumor ini bisa terjadi? Pertama ya jelas, performa Mercedes semenjak regulasi baru ini yang sama sekali kewalahan. Setelah 8 kali juara konstruktor dengan Lewis yang berhasil meraih 6 kali gelar juara dunia bersama mereka, tentu performa yang menurun ini tidak bisa diterima begitu aja. Di 2022, Lewis sendiri untuk pertama kalinya dalam karir F1-nya gagal meraih pole dan kemenangan satupun. Ditambah dia kalah dari Russell di standings yang dimana sebenarnya kalau dilihat dari gambar yang lebih besar ya, kalahnya itu juga nggak memalukan kali lah, atau malah mungkin ada beberapa saat di mana Lewis itu sebenarnya merupakan pembalap yang terbaik dari kedua. Lewis pada awal musim coba untuk mencari setup yang cocok untuk lumba-lumba silvernya, dan mampu meraihnya menuju summer break dan tampil oke-oke aja lah di paruh musim kedua. Mobil W13 juga mampu menunjukkan progres yang meyakinkan meskipun dapat dibilang musim 2022 adalah musim yang harus dilupakan oleh Mercedes. Dalam mobil yang lelet, kayak lumba-lumba, punggung pembalapnya encok, dan yang paling memalukan ialah ketika Netflix nge-spill kejadian Bung Toto yang ngadu ke FIA. Lalu datanglah 2023. Mercedes menerapkan program diet yang barbar dengan mempertahankan konsep zero pot dan zero pain. Gak lah canda. Mercedes memang kembali menggunakan warna hitam, tapi nggak sepenuhnya dicat warna hitam. Sebagian besar mobil akan dibiarkan terekspos karbonnya atau bisa disebut sebagai exposed carbon. Sebenarnya semua tim juga menerapkan hal ini dengan alasan untuk mengurangi berat badan mobil. Cuman Mercedes aja nggak agak ekstrim. Sebenarnya cerdas juga ide Mercedes untuk kembali ke hitam. Pertama karena ya alasan tadi untuk mengurangi berat badan mobil. Kedua karena fansnya itu pada, ayo dong balikin warna hitam. Dan terjadi juga kan. Karena bisa aja reok Lewis keluar nanti kalau mereka balik ke hitam. Dan yang ketiga, kalau seandainya mereka kenceng, ya bisa ngelur Horner untuk perang perubahan peraturan lagi. Soalnya setelah Mercedes menggunakan ide cerdas ini untuk kembali full black, udah kecium aja tuh bau-bau Horner sama Toto saling ngadu ya kan. Tapi bisa aja FIA nanti juga turun tangan untuk mengatasi pengurangan cat ini. Soalnya kalau enggak ya bisa aja nanti balapan F1 balik lagi ke hitam putih kayak zaman dulu. Saat testing ternyata mobil Mercedes tuh tidak sesuai harapan coy. Meskipun masalah porpoising mereka hilang, ternyata mobil mereka tuh emang kurang downforce. Udah gitu secara power mesin juga masih sedikit kalah dari Ferrari dan RPPT Honda. Yang lebih parahnya lagi, tim customer mereka, Aston Martin, untuk awal musim ini berada di depan mereka. Karena ini juga ada rumor bahwa Mercedes akan memberikan mesin terbaik mereka ke Aston Martin, seandainya mobil mereka musim ini nggak menunjukkan progres yang signifikan. Lalu Toto Wolff juga mengatakan bahwa mobil mereka akan berbeda seiring berjalannya musim. Bahkan bisa aja mirip Red Bull ya kan? Cuman Toto nggak peduli, asalkan kenceng. Tapi seandainya mirip Red Bull nanti, wah bakal menggila lah media sosial. Tapi dengan performa kayak gini, harapan Lewis untuk meraih gelar ke-8 semakin sulit coy. Dan kemungkinan aja kalau dia stay di Mercedes, bisa aja nggak akan terjadi coy. Apalagi interview dia kemarin menyimpulkan bahwa dia nggak nyaman dengan W14 ini dan nggak tahu harus berbuat apa. Ini udah red flag nih sebenarnya ya. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang bang? Menyerah atau gimana? Oh, kalau mengingat Lewis sepertinya menyerah bukanlah opsi utama. Opsi paling nyamannya ialah ya stay di Mercedes dan berharap mereka bisa kembali kompetitif. Opsi menengah ya paling pensiun nyusul Asep dan Kimi. Dan opsi yang paling nyari mati ya bergabung dengan Ferrari.
Perlu diingat, memang bergabung Ferrari adalah sebuah mimpi besar bagi setiap pembalap F1. Cuman, bisa menjadi mimpi buruk juga. Terbukti semenjak era Schumi, banyak sekali pembalap-pembalap hebat gagal dalam meraih gelar juara dunia bersama Ferrari dan akhirnya mengakhiri stint mereka di Ferrari secara mengecewakan. Ya Ferrari kita tahulah, mereka emang lagi dalam fase bersih-bersih sekarang dan mencoba membangun ulang pondasi mereka bersama Babe Fred. Entah butuh waktu berapa lama, tapi kemungkinan besar musim ini mereka nggak akan bertarung untuk gelar Jordan, mengingat Red Bull juga OP bet. Ya, gue terlalu pede ngeprediksi mereka akan menjadi juara konstruktor musim ini. Nyesel gue. Jadi mungkin lu bakal pikir, apa bedanya kalau Lewis pindah ke sana? Yang ada bukan yang meraih gelar, malah kelar karirnya. Sabar dulu. Mungkin Ferrari sering dijadikan bahan jokes, tapi sekarang mobil mereka tuh di atas Mercedes secara pace. Sedikit di atas Mercedes lah. Entah hal ini bakal berlaku sampai akhir musim atau enggak. Tapi harusnya Ferrari dari 2023 akan terus berkembang lah. Dan secara manajemen juga akan lebih kuat. Tapi ya itu belum pasti karena atasan mereka yang ego itu cukup tinggi. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Tapi seandainya Lewis pindah ke Ferrari, apakah itu nantinya akan jadi keputusan yang tepat? Mengingat Lewis pernah secara mengejutkan pindah ke Mercedes di 2013 dan situasinya juga rada mirip. Bedanya Ferrari kan seimbang dengan Mercedes sekarang. Kalau dulu McLaren tuh unggul dari Mercedes. Hanya waktu yang akan menjawab kalau hal itu menjadi kenyataan. Tapi menurut gua, iya. Loh, kok bisa bang? Masa Ferrari harus nge-kick salah satu dari driver mereka untuk Lewis? Nah, dengerin dulu ya guys ya. Berarti kalau Lewis pindah ke Ferrari di 2024 nih misalnya ya, ada dua situasi yang dapat terjadi. Ferrari nge-kick Kartono untuk masukin Lewis dan ditandemkan dengan Saipul, atau nge-switch driver Lewis ke Ferrari dan Saipul ke Mercedes. Meskipun Saipul dan Kartono punya kontrak di Ferrari sampai 2024, bukan berarti 100% terjamin mereka bakal stay sampai 2024. Tim atau pembalap bisa aja memutuskan kontrak mereka kalau berkenan, dan hal seperti itu juga udah sering banget terjadi di F1. Agak nggak adil ya bang ya? Ya begitulah kehidupan. Kapan emang hidup tuh adil coy? Menurut gua kalau Ferrari mau main safe, mending switch Saipul dan Lewis. Karena kalau mereka satu tim, takutnya malah ribut, karena nggak ada yang menjadi number 2 driver ya kan? Apalagi Saipul, kalau udah bete sama kelucuan Ferrari, mungkin dia juga udah mulai mikir nih opsi lain. Lalu dia dengan pengalaman dan pengetahuan yang melimpah selama karirnya di F1, mungkin bisa memberikan insight-insight yang dapat membantu Ferrari maju ke depan. Tapi, balik lagi, gue harap kali ini Ferrari mau menyampingkan ego mereka dan mendengarkan saran apapun dari driver mereka. Mau itu hal yang baru dan gak pernah dicoba lah Ferrari sebelumnya atau gimana ya coba aja lah. Dan jangan diabaikan coy. Karena kalau masih kayak gitu, mau sampai kapan Ferrari mau membuat tifosi sedih terus ya kan? Gak kasihan kalian sama para tifosi yang kena bully terus tiap tahun. Iya sih bang, cuman kalau Ferrari udah serius, siapa yang mau ngibur kita nanti? Oh tenang, kan masih ada McLaren. Lalu ada juga mantan balap F1 yang sebenarnya ngedukung Lewis untuk pindah ke Ferrari, yaitu Martin Brundle. Dia sebenarnya setuju kalau Lewis harus ke Ferrari, atau mungkin lebih tepatnya dia merasa bahwa Lewis harusnya punya pikiran untuk pindah ke Ferrari. Kalau misalnya dia nggak bisa ngeregular 8 atau 9 di Mercedes, mengapa nggak coba bersenang-senang pindah ke Ferrari dan membangun tim itu sebagai pemenang kayak zaman Schumi dulu? Dan kalian tahu apa? Gue setuju sama Martin Brundle. Lewis juga udah berada di akhir-akhir karirnya lah. Kalau dia ngerasa dia masih bisa bersaing untuk gelar Jordan, bisa aja pindah ke Ferrari untuk membangun tim itu dan bersenang-senang di sana. Kalau berhasil ya akhirnya Ferrari buka puasa. Kalau gagal ya nggak masalah gitu kan. Tapi lucu juga kalau dia berhasil Jordan di Ferrari dan memecahkan rekor Schumi ya kan. Entah tifosi harus seneng atau sedih ya kan nantinya. Tapi kalau gue jadi Lewis, boleh dicoba lah. Apalagi kalau Mercedes terlihat kurang meyakinkan untuk kedepannya ya kan. Sebenarnya nothing tulus aja sih ini. Lewis juga sudah meraih banyak prestasi dan sebenarnya nggak perlu membuktikan apa-apa lagi selain memecahkan rekor Jordan Schumi. Jadi nggak usah terlalu banyak beban juga lah ya untuk bawa gelar kembali ke Maranello. Nah, Lewis bisa lah coba memikirkan potensi ini, meskipun agak sulit juga sih sebenarnya ya. Babe Fred kalau nggak salah juga pernah bekerja dengan Lewis dulu pas zaman feeder series. Jadi bekerja sama dengannya nggak sulit-sulit lah harusnya. Tapi aneh juga, jujur, kalau ngeliat Lewis di Ferrari tuh kayak what gitu kan ya. Video what if gua kayaknya bisa jadi kenyataan cuy. Nah nanti kalau misalnya Lewis jadi ke Ferrari, kita lihat apakah dia akan dicintai oleh fans F1 kayak Aset dulu, atau malah makin dibenci karena memecahkan rekor Schumi.
Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian soal rumor Lewis ke Ferrari ini yang lagi hangat-hangatnya nih? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa untuk follow IG gue ya guys ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.